Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Tika Febriani selaku dosen pengampu teknik-teknik konseling. Di sini saya Ergita Avandi sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator, dan teman-teman saya ada Ari Putri Damayanti dan Sri Rahayu Setianingsih. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang case study pendekatan Adlerian. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. A. Gambaran umum terapi Adlerian. Pendekatan khusus untuk terapi Adlerian berfokus pada membantu klien untuk lebih memahami bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, orang lain, dan kehidupan, dan untuk lebih menghargai kekuatan dan aset mereka sambil menghindari persepsi dan perilaku kontraproduktif yang telah mengarah pada pengembangan dan pemeliharaan gejala perilaku dalam hidup mereka. Praktisi Adlerian tidak terikat oleh serangkai teknik yang ditentukan. Sebaliknya, mereka mungkin menggunakan sebagai strategi dan teknik, kadang-kadang disebut sebagai eklektisisme teknis yang sesuai dengan kebutuhan unik klien mereka. Konsep minat sosial yang merupakan kriteria Adler untuk kesehatan mental memberikan arahan lebih lanjut untuk intervensi terapeutik dan evaluasi proses terapi. B. Perspektif terapi Adlerian tentang Ruth. A. Penilaian cara hidup Ruth. 1. Konstelasi keluarga. Selama penilaian gaya hidup, Ruth mengabarkan ayahnya sebagai orang yang setia pada pekerjaannya. Ketika dia masih muda, dia keras dan dia adalah figur otoritas di masyarakat. Dia dihormati dan benar. Dia juga keren dan terpisah. Dengan Ruth, dia sering bersikap jauh, tegas, dan tidak peduli. Dia agak menyendiri dan semua anak dan bersikeras untuk menghormati. 2. Catatan kenangan awal. Dalam penilaian gaya hidup Adlerian, ingatan awal berfungsi sebagai teknik proyektif. Setiap individu menceritakan 6-12 kenangan awal yang dipilih oleh orang tersebut untuk mencerminkan citra diri, orang lain, dunia, dan kadang-kadang keyakinan etis. Ingatan awal seperti cerita kecil dengan moral seperti dalam dongeng Aesop, yang berfungsi sebagai penanda makna dalam cerita kehidupan orang tersebut. B. Terapi singkat Adlerian dengan Ruth. Konseling Adlerian telah berkembang secara substansial sebagai lebih dari 7 dekade sejak kematian Adler pada tahun 1937. Banyak model yang berbeda telah dipinjam dari konsep psikologi individu Adler dan telah diintegrasi dengan terapi Adlerian. Bahkan di bawah payung psikoterapi Adlerian, pendekatan yang berbeda untuk praktek klinis saat ini hidup berdampingan. C. Alur terapi singkat Adlerian. 1. Bertemu dengan orangnya. Kontak pertama yang kita miliki dengan klien mungkin melalui telepon atau melalui rujukan. Kami menyadari bahwa datang ke terapi dapat menjadi tantangan, dan kami juga memfasilitasi tradisi yang mulus. Kami ingin klien merasa diterima, sementara kekhawatiran klien sering dilatih dan cenderung muncul dengan cepat. Terapi singkat Adlerian. 2. Wawancara subjektif. Kehadiran sepenuhnya memberi klien dukungan yang diperlukan untuk menceritakan kisah uniknya. Empati, minat, dan daya tarik memungkinkan terapis untuk mengikuti klien dengan cermat, tepat dengan pertanyaan atau perkembangan paling menarik berikutnya. Konsentrasi berikutnya membawa fokus ke wawancara dan mendorong ke dalam pengungkapan dan pemahaman antara konselor dan klien. 3. Pertanyaan. Berdasarkan rumusan direkrut dengan pertanyaan, Adlerians mencoba untuk membedakan gejala atau masalah organik dari yang psikogenik. Awalnya diungkapkan oleh Adler 10 dan kemudian dibingkai ulang oleh Dreikus. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan berubah jika Anda tidak memiliki gejala atau masalah ini? Atau bagaimana hidup Anda akan berbeda jika Anda tidak memiliki masalah, kekhawatiran, atau masalah ini? Ketika jawabannya adalah tidak ada yang berbeda, kecuali gejalanya akan hilang, maka kami menduga masalahnya mungkin fisiologis atau organik, bahkan jika itu menyamar sebagai keluhan psikologis. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ari Putri. Kepada Saudari Ari Putri saya persilahkan. 4. Wawancara objektif. Wawancara objektif pada dasarnya adalah penilaian gaya hidup klien. Kami ingin membuat gambaran holistik hidup, termasuk informasi tentang kapan masalah atau kekhawatiran dimulai, peristiwa, pencetus riwayat medis,
pengobatan sekarang atau masa lalu, riwayat sosial, dan alasan orang tersebut mencari terapi. Aspek yang paling penting dari wawancara objektif bagaimanapun dimulai dengan pekerjaan sistematik. Awal Agdear. Penyelidikan konstelasi keluarga, tugas-tugas kehidupan, persahabatan, pekerjaan, dan keintiman dan keingatan awal. 5. Mengungkapkan maksud dan tujuan. Adlerian memperkenalkan tugas dan secara sebagai bagian dari dialog yang bermakna tentang gejala, perilaku, perasaan, nilai, dan keyakinan. Sebagian besar tujuan dan tujuan berfungsi di luar kesadaran kalian pada tingkat yang tidak disadari untuk membuat tujuan dasar dan eksplisit adalah untuk selalu mengubah proses kalian. Perilaku berlaku dalam keterlibatan sosial dan dinilai hasil interaksi sosial adalah cara paling pasti untuk merumuskan hipotesis atau menambah tentang motivasi individu. Ketika mengungkapkan tersebut, kemungkinan dari kejelasan fokus yang diperoleh dalam wawancara subjektif dan objektif mereka sering menimbulkan refleksi pengakuan pada orang tersebut. 6. Reorientasi dan pendidikan ulang. Terapis Adlerian menggunakan konsep reorientasi dan pendidikan ulang untuk menekankan bahwa pengobatan adalah proses edukatif. Ini adalah tentang membantu kalian untuk mengubah arah, mengatasi lebih efektif, dan menghadapi kehidupan dengan pemahaman baru. 7. Dorongan dan pemberdayaan. Dorongan dan pemberdayaan adalah dasar untuk semua perubahan melalui terapi. Konselor Adlerian percaya bahwa keberanian mengikuti dari rasa memperdaya yang dihasilkan dari menemukan kembali sumber daya internal dan eksternal individu. Penemuan kekuatan membantu seseorang melewati masa-masa sulit dan mempersiapkan jalan bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Solusi fungsional dan perubahan nyata adalah hasil dari menghadapi tentang hidup dengan keberanian daripada mundur. 8. Kekacauan dan perubahan. Perubahan jarang terjadi dengan mudah. Itu membutuhkan orang itu untuk bergerak dari apa yang akrab dan ketahui ke apa yang tidak dikenal dan tidak diketahui. Disorientasi dan kekacauan adalah pengalaman paling umum yang dialami seseorang ketika perubahan terjadi terlalu cepat atau ketika persyaratannya sangat banyak. Ketika klien berada dalam kekacauan, terapis harus tetap stabil dan fokus jika dia ingin membantu memfokuskan kembali. 9. Pencapaian kemungkinan baru. Kemungkinan baru mencenderung muncul daripada diciptakan. Mereka adalah apa yang berikut ketika fokus terapeutik yang ketat terhubung ke kalian dalam apa yang kita sebut kehadiran rasional. Pengalaman bersama dengan terapis secara umum, kemungkinan yang dihasilkan klien lebih berguna daripada kemungkinan yang dihasilkan oleh terapis karena mereka memperkuat rasa kekuatan, keberanian, dan kemampuan pribadi dalam diri klien. 10. Membuat perbedaan konselor. Adlerian ingin membuat perbedaan dalam kehidupan klien mereka dalam satu sesi. Perbedaan itu mungkin hanya pergeseran kecil dalam pemahaman, kejelasan baru tentang pola atau makna, realisasi emosional, atau eksperimen kecil yang dirancang untuk interaksi yang lebih bermanfaat.
11. Mengakhiri wawancara. Mengakhiri sesi wawancara hanyalah interupsi terapi. Tentu saja, setiap hubungan terapeutik tidak peduli seberapa intens keterlibatannya, dibatasi waktu. Setiap sesi diikuti dengan pemisahan, ruang di mana klien dapat benar-benar memperlakukan kemungkinan baru dalam hidup mereka. Pada awalnya, pemisahan ini mungkin hanya beberapa hari atau seminggu, tetapi seiring waktu mereka akan berkembang menjadi pemisahan bulan atau bahkan bertahun-tahun. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sri. C. Cara kerjaan Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif Adlerian. 1. Asumsi dasar. Sebagai terapis Adlerian, saya melihat pekerjaan saya dengan Ruth sebagai mengajarinya cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan tugas kehidupan. Satu asumsi yang akan memandu intervensi saya dengan dia adalah bahwa meskipun dia telah dipengaruhi oleh masa lalunya, dia tidak harus dibentuk olehnya. Pengalaman masa kecil Ruth sangat menarik bagi saya. Mereka adalah fondasi dan konteks awal untuk faktor-faktor sosial yang berkontribusi pada perkembangan psikologisnya. 2. Penilaian Ruth. Seperti yang terlihat dari Dr. Kuesioner ini mengumpulkan informasi tentang pengalaman masa kecil klien, terutama yang berkaitan dengan pengaruh keluarga, urutan kelahiran, hubungan masing-masing anggota keluarga lainnya, kenangan awal, dan materi relevan lainnya yang akan memberikan petunjuk tentang kekuatan sosial yang mempengaruhi klien, pembentukan kepribadian. Saya juga mengidentifikasi aset yang telah dikembangkan Ruth yang dapat digunakan untuk memberikan arahan bagi jalannya terapinya. 3. Tujuan terapi. 4 tujuan utama dari pendekatan Adlerian untuk terapi dengan Ruth sesuai dengan 4 fase proses terapeutik. Tujuan ini adalah 1. Untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Ruth. 2. Untuk memberikan iklim terapeutik di mana dia dapat memahami keyakinan dan perasaan dasarnya tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk membantunya mencapai wawasan tentang dirinya, tujuan yang salah, dan perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Yang keempat, untuk membantunya mengembangkan cara berpikir, merasakan, dan berperilaku alternatif dengan mendorongnya untuk menerjemahkan wawasannya ke dalam tindakan. 4. Prosedur terapi. Salah satu tujuan terapi Ruth adalah menantangnya untuk mengambil resiko dan membuat perubahan sepanjang seluruh proses. Dorongan adalah yang paling penting saat ini. Ruth idealnya telah menantang asumsinya yang membatasi dirinya dan akan siap untuk menjalankan rencana. Adlerians cenderung bahwa orang pertama berpikir, kemudian merasa, dan kemudian berperilaku. Yang kelima, proses terapi. Proses terapi Adlerian dapat dipahami dengan mengingat beberapa ide dasar dari terapi psikoanalitik kontemporer. Ada hubungan antara kedua pendekatan ini, terutama dalam masalah melihat bagaimana pola awal terkait dengan fungsi kepribadian kita saat ini. F. Beberapa pikiran akhir. Premis dasar dalam pendekatan Adlerian adalah bahwa jika terapis dapat mendorong klien usia untuk mengubah pemikiran mereka kemudian akan mengubah perasaan dan perilaku mereka. Diterapkan pada Ruth, ini berarti penting untuk bekerja dengan bagaimana dia memandang dunia, bagaimana dia berpikir, bagaimana perasaannya, dan bagaimana dia bertindak di dunianya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan di kolom komentar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.